Langit begitu mempesona, kerlip gemintang bagaikan menggoda rembulan yang sedang kasmaran. Keheningannya menjamu temaramnya rembulan. Diukirnya doa-doa dengan goresan harapan, khusyuk berharap berbukan kasih sayang dari sang pemilik cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Wangsit Pasundan menjemput berkah. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas sebuah kisah menarik seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi dambaan para bidadari. Siapakah beliau? Beliau adalah Hanzalah. Nama lengkapnya adalah Hanzalah bin Abu Amir bin Saibi bin Malik bin Umayyah bin Rabi'ah bin Zaid bin Uwab bin Amr bin Auf bin Malik al-Aus al-Ansari al-Ausi. Pada masa jahiliyah, ayahnya dikenal sebagai seorang pendeta. Namanya adalah Amr. Hanzalah menikahi seorang perempuan bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay bin Salul, anak sahabat bapaknya. Mertuanya itu dikenal sebagai tokoh munafik tulen yang menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keimanan. Dan singkat cerita, Hanzalah akhirnya menikahi Jamilah, sang kekasih, pada suatu malam yang paginya akan berlangsung peperangan di Uhud. Dan ia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk bermalam bersama istrinya, sedangkan ia tidak tahu persis apakah itu pertemuan atau perpisahan, dan Nabi pun mengizinkannya bermalam bersama istri yang baru saja dinikahinya. Langit begitu mempesona, kerlip gemintang bagaikan menggoda rembulan yang sedang kasmaran. Keheningannya menjamu temaramnya rembulan. Diukirnya doa-doa dengan goresan harapan, khusyuk berharap regukan kasih sayang dari sang pemilik cinta. Namun, di saat sang pengantin asyik terbuai wanginya aroma asmara, seruan jihad berkumandang dan menghampiri gendang telinganya. Hayya alal jihad, hayya alal jihad. Hanzalah, seorang pemuda yang belum lama menikmati indahnya malam pertama itu, tersentak. Jiwanya sontak terbakar karena ghirah. Suara itu terdengar sangat tajam menusuk telinganya dan terasa menghujam di dalam dadanya. Hanzalah segera melepaskan pelukan diri dari sang istri dan segera menghambur keluar. Istrinya malah meneguhkan tekadnya untuk keluar menyambut seruan jihad sambil memohon kepada Allah agar menganugerahi salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Diiringi dengan derayan air mata kekasih yang dicintainya, ia berangkat dengan kerinduan mengisi relung hatinya. Kerinduan di saat-saat pertama yang sebelumnya sangat dinantinya, saat mereka berdua terikat dalam jalinan suci. Namun semua itu berlalu bagaikan mimpi. Hanzalah pun akhirnya berangkat menuju medan laga untuk memenangkan cinta yang lebih besar atas segalanya, bahkan untuk meraih kemenangan atas dirinya. Bersama Hamzah, Abu Dujana, Zubair, Muhajirin dan Ansor yang terus berperang, seolah tak ada lagi yang bisa menahan mereka. Bulu-bulu putih pakaian Ali, surban merah Abu Dujana, surban kuning Zubair, surban hijau Hubab melambai-lambai bagaikan bendera kemenangan, memberi kekuatan bagi barisan di belakangnya. Tubuh Hanzalah yang perkasa serta merta terus berada di atas punggung kuda, dan kuda melesat secepat kilat menuju barisan perang yang tengah berkecamuk. Tangannya yang kekar memainkan pedang dengan gerakan menebas, menghentak, menimbulkan efek bak hempasan angin puting beliung. Musuh datang bergulung, berimbas-imbas tak gentar. Ia justru merangsek ke depan, menyibak, menerjang kecamuk perang. Napasnya tersengal, torehan luka di badan sudah tak terbilang. Tujuan utama ingin berhadapan dengan komandan pasukan lawan. Hanzalah mendekati Abu Sufyan. Ketika teman-temannya justru melarikan diri ketakutan, Abu Sufyan terpaksa melayaninya dalam duel 1 lawan 1. Abu Sufyan terjatuh dari kudanya, wajahnya pucat ketakutan. Pedang Hanzalah yang berkilauan siap merobek lehernya. Dalam hitungan detik nyawanya akan melayang, tapi Allah berkehendak lain. Dalam suasana genting itu, Abu Sufyan berteriak minta tolong. "Hai orang-orang Quraisy, tolong aku!" Namun untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Shaddad bin al-Aswad yang memang sudah disiagakan untuk menghabisi Hanzalah berhasil menelikung gerakan Hanzalah dan menebas tengkuknya dari belakang. Tubuh yang gagah dan tegap itu jatuh
Para sahabat yang berada di sekitar dirinya mencoba untuk memberi pertolongan, namun langkah mereka terhenti. Kemudian orang-orang Quraisy di sekitarnya tanpa ampun mengayunkan pedangnya kepada Hanzalah dari kiri, kanan, belakang, sehingga Hanzalah tersungkur dalam kondisi yang sudah parah. Darah mengalir begitu deras dari tubuhnya. Ia masih dihujani dengan lemparan tombak dari berbagai penjuru. Tak lama kecamuk perang surut. Sepi memagut, menegap, perih di banyak potongan tubuh yang tercerabut. Ia syahid di medan Uhud, di sebuah gundukan tanah yang tampak masih basah. Jasadnya terbujur kaku. Semburat cahaya terang dari langit membungkus jenazah Hanzalah dan mengangkatnya ke angkasa setinggi rata-rata air mata memandang. Juga terjadi hujan lokal dan tubuhnya berbolak-balik seperti ada sesuatu yang hendak diratakan oleh air ke sekujur tubuh Hanzalah. Bayang-bayang putih juga berkelebat mengiringi tetesan air hujan. Hujan mereda, cahaya tentang padam diiringi kepergian bayang-bayang putih ke langit, dan tubuh Hanzalah kembali terjatuh dengan perlahan. Subhanallah. Sahabat kemudian membawa jenazah yang basah kuyup itu ke hadapan Rasulullah SAW dan menceritakan tentang peristiwa yang telah disaksikan. Rasulullah SAW meminta agar seseorang segera memanggil istri Hanzalah. Begitu wanita yang dimaksud tiba di hadapan Rasulullah SAW dan bertanya, apa yang telah dilakukan suamimu sebelum kepergiannya ke medan perang? Rona pipinya memerah. Dengan senyum tipis ia berkata, Hanzalah pergi dalam keadaan junub dan belum sempat mandi ya Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada yang hadir, ketahuilah oleh kalian bahwasannya jenazah Hanzalah telah dimandikan oleh para malaikat. Bayang-bayang putih itu adalah istri-istrinya dari kalangan bidadari yang datang menjemputnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi motivasi bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.